Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Julianne Moore. Aktris yang nama aslinya Julianne Smith ini lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1960. Ia merupakan seorang aktris dan penulis buku anak-anak berkebangsaan Britania Raya Amerika Serikat. Moore adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayahnya, Peter Moore Smith, seorang penerjun payung di Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Moore telah berkecimpung di dunia perfilman Hollywood sejak tahun 1990-an. Moore mendapatkan banyak penghargaan diantaranya 4 nominasi Academy Award dan 1 piala Oscar untuk filmnya Still Alice. Moore menikah dengan sutradara Barb Freundly pada tahun 2003 dan dikaruniai 2 orang anak. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Assassin. Robert Rath alias Sylvester Stallone adalah seorang pembunuh profesional. Dia mulai ingin berhenti menjadi pembunuh bayaran, karena dia sudah merasa lelah dalam melakukan pekerjaannya. Niat untuk berhentinya Robert terhalang oleh seorang pembunuh bayaran muda bernama Miguel Bain alias Antonio Banderas. Robert mendapatkan pekerjaan membunuh seorang perempuan yang ahli di bidang komputer bernama Elektra diperankan Julianne Moore. Elektra mencuri data dan bermaksud untuk dijual pada pembeli dari Belanda. Tapi Bin mengganggu pekerjaan Robert dengan membunuh pembeli dari Belanda. Robert berhasil mendapatkan data yang dimiliki Elektra, sehingga menjadi target sasaran Bin untuk dibunuh. Sekarang, Robert malah bekerja sama dengan Elektra untuk melawan Bin. Step outside, and I'll set you free. Film action yang seru dan menegangkan garapan sutradara Richard Donner ini mendapat rating 6,3 di IMDb. 9 Months. Film ini bercerita mengenai ketakutan dan ketidaksiapan seorang calon ayah. Samuel alias Hugh Grant adalah seorang psikolog anak, yang terkejut ketika pasangannya, Rebecca diperankan Julianne Moore, dinyatakan hamil. Tapi, begitu melihat hasil USG janin anaknya, muncul naluri alami seorang ayah yang harus mampu menopang kehidupan calon anaknya kelak serta pasangannya selama menjalani masa kehamilan. Film drama komedi romantis garapan sutradara Chris Columbus ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Hannibal. 10 tahun telah berlalu sejak Hannibal Lecter alias Anthony Hopkins, sang pembunuh berantai, melarikan diri dari penjara. Sang pembunuh itu juga sempat diwawancarai seorang agen FBI bernama Clarice Sterling diperankan Julianne Moore, karena kejahatannya sangat brutal. Sekarang Hannibal sudah buron ke Eropa. Namun, Sterling tidak pernah lupa perjumpaannya dengan Hannibal yang terus menghantuinya. Mason Verger, korban ke-6 Hannibal, juga masih mengingat Hannibal dan terobsesi membalas dendam. Verger sadar bahwa untuk membuat Hannibal keluar dari persembunyiannya, dia harus menggunakan Sterling sebagai umpan. Film drama thriller garapan sutradara Ridley Scott ini mendapat rating 6,8 di IMDb. Law of Attraction. Film ini bercerita tentang 2 orang pengacara perceraian yang pada akhirnya saling jatuh cinta dan membina rumah tangga yang bahagia. Audrey Woods diperankan Julianne Moore, seorang pengacara wanita muda yang cantik dan berbakat, selalu menang dalam setiap kasus yang ia tangani, masih jomblo, dan anggun. Harus berhadapan dengan rivalnya, Daniel Rafeti alias Pierce Brosnan, seorang pengacara handal yang ganteng, jomblo juga, tapi berwibawa. Suatu hari mereka bertemu karena menangani kasus perceraian pasangan artis muda. Awalnya jadi rival tapi lama-lama jadi pacar, hingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Hi, I'm the husband. Film drama komedi romantis garapan sutradara Peter Howitt ini mendapat rating 5,9 di IMDb. The Forgotten. Telly Paretta diperankan Julianne Moore, adalah seorang ibu yang berkabung setelah kematian anaknya Sam, yang berusia 9 tahun, dalam kecelakaan pesawat bersama beberapa anak lainnya. Psikiaternya mencari cara bagaimana meningkatkan kenangan akan Sam. Lalu dia mencoba membatasi kunjungan setiap harinya ke album foto dan video rumah. Lalu terjadi hal yang mengerikan, dia menemukan bahwa semua foto dan video tentang Sam telah lenyap. Telly mulai menyalahkan suaminya, tetapi justru dia mendapat berita buruk, dia tidak pernah mempunyai seorang anak lelaki.
Dia mengalami keguguran. Semua kenangannya tentang Sam hanya dianggap semacam skenario post-traumatic syndrome. Where's my son? Film drama misteri garapan sutradara Joseph Ruben ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Children of Men. Pada tahun 2027, manusia sudah tidak bisa bereproduksi selama 17 tahun tanpa sebab yang jelas. Sementara itu, orang-orang ingin bermigrasi ke Inggris dan para imigran ditempatkan di kamp pengungsian. Seorang birokrat rendah bernama Theo Faron alias Cliff Owen ditangkap oleh Vices, sebuah kelompok yang dianggap teroris, dipimpin oleh Julian Taylor diperankan Julianne Moore. Vices menggunakan terorisme untuk menegakkan hak-hak para imigran. Julian ingin Theo membantunya mendapatkan surat transit untuk seorang imigran perempuan bernama Ki. Theo setuju membantu setelah mengetahui bahwa Ki hamil secara misterius dan merupakan harapan terakhir untuk menghindari kepunahan manusia. So why did you come to me? I trust you. Film drama fiksi garapan sutradara Alfonso Cuarón ini mendapat rating 7,9 di IMDb. Freedom Land. Setelah dirawat, Brenda Martin diperankan Julianne Moore, diinterogasi oleh seorang detektif, Lorenzo Consil alias Samuel L. Jackson. Brenda menceritakan mobilnya dirampok di daerah yang memisahkan antara proyek perumahan Dempsey mayoritas kulit hitam, dengan Ganon mayoritas kulit putih tempat dia tinggal. Dia mengatakan bahwa dia dipaksa untuk keluar dari mobilnya oleh seorang kulit hitam. Brenda mengaku kalau Cody anaknya, berada di kursi belakang saat mobilnya dibajak. Dengan dibantu oleh seorang aktivis Karen Colucci, anggota komunitas Dempsey dan Ganon bergabung untuk mencari anak yang hilang itu. Tapi investigasi yang dijalankan oleh kepolisian menyebabkan Dempsey diisolir dan mengakibatkan isu rasial merebak di antara dua kota itu. I'm taking you off this one. Lieutenant, don't. Film drama yang diangkat dari kisah nyata garapan sutradara Joe Roth ini mendapat rating 5,1 di IMDb. Savage Grace. Barbara Daly diperankan Julianne Moore, seorang gadis dari kalangan bawah menikah dengan Brooks Baekland alias Stephen Delaney yang akan segera menjadi pewaris perusahaan plastik Bakelit. Pernikahan yang sempat ditentang oleh keluarga Brooks ini akhirnya menjadi bibit perpecahan dalam pernikahan Barbara dan Brooks. Bahkan kelahiran putra Barbara dan Brooks yaitu Tony, tak mampu mengubah perasaan keluarga Brooks pada Barbara. Brooks menganggap Tony adalah kegagalan dalam hidupnya. Masalah ini akhirnya membuat Tony tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Kedekatan Tony dengan ibunya ini malah menjadikan hubungan ibu dan anak itu semakin mengarah ke hubungan terlarang. Film drama garapan sutradara Tom Cullen ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Six Souls. Seorang psikiater bernama Kara Harding diperankan Julianne Moore bertemu dengan David alias Jonathan Rhys Meyers, yang mempunyai kepribadian ganda. Dalam kasus tertentu, David bisa berubah menjadi Adam, sosok yang benar-benar berbeda. Bukan hanya itu, catatan medis juga menunjukkan bahwa David dan Adam adalah dua orang yang berbeda. Seolah-olah ada dua jiwa dalam diri pria ini dan dua-duanya adalah orang yang benar-benar pernah ada. Masalah mulai muncul ketika misteri kepribadian ganda ini mulai merenggut nyawa orang-orang di sekitar Kara. Film drama thriller psikopat garapan sutradara Mans Marlin dan Bjornsson ini mendapat rating 6,1 di IMDb. The Kids Are Alright. Film ini bercerita tentang pasangan lesbian, Nick diperankan Annette Bening dan Jules diperankan Julianne Moore, yang menikah dan hidup bahagia bersama kedua anaknya, Johnny dan Laser, yang dilahirkan dari seorang pendonor sperma. Setelah dewasa, sang anak mencari tahu keberadaan ayah biologisnya. Saat mereka bertemu langsung dengan sang pendonor, Paul Hatfield alias Mark Ruffalo, keluarga itu mengalami beragam hal baru. Film drama garapan sutradara Lisa Kolodenko ini mendapat rating 7 di IMDb. The English Teacher. Film ini bercerita tentang Linda Sinclair diperankan Julianne Moore, seorang guru bahasa Inggris berusia 45 tahun dan masih lajang. Suatu hari, ia bertemu Jason, mantan muridnya yang berbakat di bidang sastra. Jason Sherwood? Yeah. What are you doing? Linda sangat terkesan dengan naskah buatan Jason. Carl, guru drama, juga merasa terkesan dan ingin mementaskannya. Jason setuju. Linda dan Jason pun mulai bekerja sama dalam persiapan pentas. Suatu ketika, keduanya terbawa emosi dan melakukan hal yang dilarang antara guru dan murid. Masalah menjadi rumit ketika Jason kepergok bermantap-mantap dengan salah satu aktris drama murid Linda.
Linda dibakar cemburu dan sulit mengontrol diri. Puncaknya, skandalnya terbongkar, dan nama baik Linda sebagai guru pun terancam hancur. Film drama komedi romansa garapan sutradara Craig Zis ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Seven Son. Seorang pemuda tampan bernama Tom Wood alias Ben Barnes, direkrut oleh Master Gregory karena merupakan Seven Son yaitu anak ketujuh dari 7 bersaudara, yang diyakini dapat melawan dan membunuh Ratu Penyihir Malkin diperankan oleh Julianne Moore. Master Gregory tidak punya waktu lama untuk melatih muridnya tersebut, karena bulan darah penuh akan segera tiba. Di saat itu Ratu Penyihir Malkin akan mendapatkan kekuatannya dengan sempurna. Repotnya, Tom Wood jatuh hati pada seorang gadis mata-mata penyihir. Film aksi garapan sutradara Sergei Bodrov ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Still Alice. Still Alice menceritakan tentang seorang profesor linguistik terkenal bernama Alice diperankan oleh Julianne Moore. Alice telah menikah dan memiliki anak, hidupnya berjalan dengan bahagia. Hingga suatu saat dia terkena penyakit Alzheimer yang mengganggu karir dan keluarganya. Alice berjuang untuk melawan penyakitnya dan memanfaatkan sisa waktu untuk menemukan cinta dan kedamaian. Film drama yang menyentuh garapan sutradara Richard Glatzer dan Wash Westmoreland ini mendapat rating 7,5 di IMDb. Free Help. Film ini menceritakan seorang petugas detektif kepolisian New Jersey bernama Laurel Hester alias Julianne Moore. Kehidupan Hester bisa dibilang sangat menyedihkan. Selain divonis telah menderita penyakit kronis, dia juga mendapat penolakan saat memperjuangkan hak pensiunnya sebagai polisi. Hal itu terjadi karena dia ingin melimpahkan dana pensiunnya kepada pasangan lesbiannya, Stacia Andre diperankan Ellen Page. Apa yang dia lakukan tentu saja mendapat penolakan dari pemerintah Amerika Serikat, sebab secara hukum pemerintah Amerika tidak pernah mengakui pasangan sejenis secara legal. I love you. It's not fair. No, it isn't. Film drama garapan sutradara Peter Solet ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Suburbicon. Hidup Gardner Lodge alias Matt Damon berubah menjadi berantakan, setelah istrinya dibunuh oleh seorang mafia. Gardner akhirnya berusaha untuk membesarkan putranya seorang diri setelah ditinggal mati oleh istrinya. Ia dibantu oleh saudara iparnya Margaret Lodge diperankan Julianne Moore, saat melewati masa duka. Namun, hidupnya malah semakin berantakan ketika sekelompok penjahat berusaha membunuh anaknya. Gardner lalu terpaksa berubah menjadi sosok berdarah dingin dan memburu mafia yang telah menghancurkan hidupnya. Film drama garapan sutradara George Clooney ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Bel Canto. Pada tahun 1996 dan 1997, terjadi peristiwa penyanderaan di Kedutaan Besar Jepang, di Lima, Peru. Peristiwa yang dikenal sebagai Lima Krisis tersebut berlangsung cukup lama, sampai beberapa bulan. Yang akhirnya, menumbuhkan hubungan pertemanan, antara penyanderanya, sekelompok teroris muda, dengan yang disandera, mayoritas politisi, dan pengusaha kaya. Bahkan, beberapa di antaranya, ada yang saling jatuh cinta. Roxanne Cox diperankan Julianne Moore adalah penyanyi seriosa Amerika terkenal. Ia terperangkap dalam situasi penyanderaan ketika dia memberikan konser pribadi di pesta ulang tahun industrialis Jepang yang kaya, Katsumi Hosokawa alias Ken Watanabe. Film drama kisah nyata penyanderaan garapan sutradara Paul Weitz ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Gloria Bell. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Gloria Bell diperankan Julianne Moore, yang berjiwa bebas, berusia 50-an, mencari cinta di klub tari Los Angeles. Di suatu malam, Gloria bertemu dengan pria yang bernama Arnold alias John Turturro yang baru saja bercerai. What's your name? Gloria. Arnold merupakan seorang pria yang lembut dan juga penyayang, membuat Gloria berharap bahwa Arnold seorang laki-laki yang bisa berkomitmen. Akan tetapi, Arnold segera mulai menunjukkan beberapa kekurangan dalam karakternya. Arnold masih terikat terhadap mantan istrinya. Arnold ternyata adalah laki-laki yang lemah. Honey, Scott could die tomorrow. We could all die tomorrow. Film drama garapan sutradara Sebastian Lelio ini mendapat rating 6,3 di IMDb. After the Wedding. Film ini bercerita tentang seorang wanita pendiri dari sebuah panti asuhan di Kolkata, India, bernama Isabel diperankan Michelle Williams. Suatu ketika,
Isabel melakukan sebuah perjalanan ke New York untuk bertemu dengan seorang dermawan bernama Teresa diperankan Julianne Moore. Teresa setuju untuk ikut dalam pertemuan amal yang akan diadakan sehari sebelum acara pernikahan putrinya. Tak disangka, Isabel malah diundang ke acara pernikahan tersebut. Di acara itu, Isabel harus bertemu kembali dengan segala sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, seperti bertemu kembali dengan pria masa lalunya. Dan tak disangka, pria tersebut adalah suami dari Teresa. Isabel, right? I told you that I would call you. 20 million. What does she want? Film drama garapan sutradara Bart Brownlee ini, mendapat rating 6,3 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.